Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan upper bound. Sebelum masuk ke materi upper bound, terlebih dahulu akan dibahas mengenai bounded knapsack problem. Diberikan n jenis item, dengan PJ adalah keuntungan atau profit dari item tipe J, kemudian WJ adalah berat dari item tipe J, BJ adalah batas atas atau upper bound dari item tipe J, dan J di sini adalah kapasitas maksimum knapsack. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, knapsack itu bisa berupa lemari pendingin atau lemari es. Dan di sini ada 3 item, di mana masing-masing item ini akan dimasukkan ke dalam lemari es yang mempunyai kapasitas yang terbatas seperti itu. Selanjutnya, fungsi objektif dari masalah BKP yaitu memaksimalkan total keuntungan, memaksimalkan total profit dari masing-masing item tipe J, J-nya dari 1 sampai N, di mana XJ tadi adalah jumlah item tipe J yang dimasukkan ke dalam knapsack. Selanjutnya ada fungsi kendala, yaitu yang pertama batas kapasitas dari knapsacknya itu adalah total berat dari semua item yang dipilih, yaitu XJ, J-nya dari 1 sampai N, di mana itu tidak boleh melebihi C atau C adalah kapasitas knapsacknya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada batas jumlah itemnya, di mana XJ di sini adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan BJ. BJ adalah batasan yang diberikan. Dan XJ di sini adalah merupakan integer atau bilangan bulat positif. Dan yang ketiga, profit item J, berat item J, upper bound dari item J, dan juga kapasitas knapsacknya adalah berupa bilangan bulat positif. Sehingga dari fungsi objektif dan juga fungsi kendala yang sudah dibahas tadi dapat dibentuk masalah BKP sebagai berikut. Ini fungsi tujuannya diberikan pada persamaan 7.1. Fungsi kendalanya diberikan pada persamaan 7.2 dan juga 7.3 sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke materi upper bound. Upper bound adalah salah satu algoritma untuk menyelesaikan masalah bounded knapsack, di mana terdapat beberapa algoritma lain yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Salah satunya ada branch and bound, ada pendekatan greedy, dan juga lainnya. Selanjutnya, solusi optimal atau X-bar-nya dari relaksasi kontinu BKP ini didefinisikan oleh fungsi tujuannya adalah memaksimalkan Z. Z-nya adalah total dari profit atau keuntungan dari masing-masing item ke J. Dari J-nya adalah 1 sampai N. Kemudian fungsi kendalanya, total berat dari masing-masing item tipe J, J-nya dari 1 sampai N ini tidak boleh melebihi kapasitas knapsack atau C, di mana XJ-nya ini lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan upper bound atau batasannya atau BJ-nya, di mana J-nya dari 1 sampai N, seperti itu. Sehingga dapat diturunkan dari teorema 2.1 ini berisikan solusi optimal atau X-bar-nya dari KP. KP di sini adalah knapsack problem. Asumsikan bahwa item-item diurutkan menurut profit yang pertama dibagi berat yang pertama ini lebih dari atau sama dengan profit yang kedua dibagi berat yang kedua akan lebih besar atau sama dengan, dan seterusnya akan lebih besar sama dengan profit ke N dibagi bobot ke N, seperti itu. Dan didefinisikan S adalah minimum dari total BI dikalikan WI. WI adalah berat dari item I, di mana I-nya 1 sampai J ini yang lebih dari kapasitas knapsacknya, yang kemudian menjadi critical item. Kemudian X bar J sama dengan BJ untuk J dari 1 sampai S-1, X bar J sama dengan 0 untuk J sama dengan S plus 1 hingga N, dan didefinisikan X bar J ini adalah C bar dibagi dengan bobot item S atau WS, seperti itu. Selanjutnya, dengan C barnya didefinisikan sebagai berikut.
Oleh karena itu, solusi optimal kontinunya adalah sebagai berikut. Dan upper bound untuk masalah BKP ini didefinisikan oleh U indeks bawah 1 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian pada tahun 1977, Martello dan Todd ini menurunkan Taylor bound dari teorema 2.2 sebagai berikut. Ini diberikan Z aksen dengan rumus sebagai berikut yang kemudian menjadi total keuntungan. Jadi Z aksen ini adalah total keuntungan yang diperoleh dengan memilih item BC. C-nya dari 1 sampai S-1 dan juga item nilai floor dari X bar S dari tipe S. Selanjutnya, kapasitas residual didefinisikan oleh C aksen dengan rumus sebagai berikut. Maka diperoleh rumus untuk U indeks atas 0 sebagai berikut yang kemudian menjadi batas atas pada nilai solusi yang dapat kita peroleh. Jika tidak ada lagi item tambahan, jadi ketika tidak ada lagi item tambahan, maka akan menghasilkan batas atas U indeks atas 1 dengan rumus sebagai berikut. Karena itu, bisa diperoleh nilai U indeks bawah 2 sebagai nilai maksimum antara keduanya, yaitu maksimum dari nilai U indeks atas 0 dan U indeks atas 1, yang kemudian disebut sebagai batas atas atau upper bound untuk masalah bounded knapsack problem. Berdasarkan persamaan 3.9, ini dapat ditulis U indeks bawah 1 sebagai berikut. Dan U indeks atas 0 ini akan kurang dari atau sama dengan U indeks bawah 1 yang bersifat immediate. Sedangkan U indeks atas 1 ini akan kurang dari atau sama dengan U indeks bawah 1 yang telah dibuktikan dengan manipulasi aljabar sama seperti yang digunakan pada teorema 2.2 bagian 2. Sehingga berlaku bahwa nilai U indeks bawah 2 akan kurang dari atau sama dengan U indeks bawah 1. Untuk dapat lebih memahami, diberikan contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada pemilihan item untuk dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan lemari es. Seorang pedagang ingin menjual beberapa item di sebuah stand kecil dengan ruang penyimpanan lemari es dengan kapasitasnya adalah 10. Dia memiliki 3 jenis item yang dijual, yaitu roti isi, salad buah, dan juga minuman dingin, dengan diketahui critical itemnya atau esnya sama dengan 2. Jadi, pedagang ingin memilih ketiga item tersebut untuk dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang berkapasitas terbatas. Tentunya dari masing-masing ketiga item tersebut mempunyai profit dan juga beratnya masing-masing. Dari ketiga item tersebut mempunyai profit dan juga beratnya masing-masing. Untuk item yang pertama yaitu roti isi mempunyai profit sebesar 10.000 atau P1-nya sama dengan 10. Kemudian untuk beratnya sama dengan 1 dan untuk batasan atau B1-nya sama dengan 6. Kemudian untuk item yang kedua yaitu salad buah mempunyai profit sebesar 15, beratnya sama dengan 3 dan juga untuk batasan atau B2-nya sama dengan 4. Kemudian untuk item yang ketiga mempunyai profit sebesar 11, bobotnya adalah 5 dan juga untuk B3-nya adalah sama dengan 2. Kemudian untuk penyelesaian dari masalah tersebut, karena telah diketahui critical item atau S-nya adalah 2, artinya bahwa saat menambahkan item ke dalam knapsack, item kedua adalah item yang menyebabkan kapasitas terlampaui. Untuk penyelesaiannya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai dari C-bar. C-bar di sini rumusnya sudah diberikan di awal dan diperoleh nilai 4. Kemudian langkah yang kedua menghitung batas atas pertama yaitu U indeks bawah 1 dengan rumus yang sudah diberikan juga dan diperoleh nilai 80. Dari beberapa informasi yang sudah diberikan dapat dibentuk tabel sebagai berikut.
Kemudian menghitung rasio dari PJ dibagi dengan WJ. PJ adalah profit item J dan WJ adalah bobot item J, dan diperoleh kita dapat ketahui bahwa rasio yang terbesar ini yang pertama pada item pertama, rasio yang terbesar kedua pada item kedua, dan rasio terbesar ketiga ada pada item ketiga. Kemudian pada langkah ketiga ini kita menghitung Z aksen. Z aksen tadi adalah total profit atau total keuntungan dari item yang bisa dimasukkan sepenuhnya ke dalam knapsack. Sehingga karena rasio terbesar ini ada pada item yang pertama, maka kita memilih item yang pertama sebanyak 6 karena batasan atau upper bound-nya dari item yang pertama itu adalah 6. Sehingga sisa dari kapasitas knapsack-nya karena diketahui C-nya adalah 10, kemudian W1-nya ini adalah 6, sehingga sisanya adalah 4 karena 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Kemudian memilih item kedua karena rasio yang terbesar kedua ini ada pada item kedua sebanyak 1. Maka sisanya karena tadi tersisa 4, kemudian ini W2-nya adalah 3, sehingga tersisa 1. Dan total profit yang telah diperoleh dari memilih item 1 dan item 2 ini, dari memilih item 1 ini kita peroleh profitnya 60 karena kita memilih item 1 sebanyak 6, sedangkan masing-masing profitnya itu ada 10, jadi 10 dikali 6 kita peroleh 60. Kemudian kita memilih item 2 sebanyak 1 dengan profitnya adalah 15, sehingga 60 ditambah 15 sama dengan 75. Ini dari kita memilih 2 item, yaitu item 1 dan item 2. Dan tersisa satu kapasitas unit yang disebut sebagai C aksen. Item yang tersedia yaitu adalah item ketiga, dan karena tidak cukup ruang, maka hanya mengambil sebagian atau S+1, sehingga akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai dari U indeks atas 0. Langkah yang keempat yaitu menghitung U indeks atas 0 itu ketika jika tidak menambah item S. Rumusnya juga sudah diberikan di awal dan diperoleh nilai 77. Kemudian langkah yang kelima menghitung batas atas kedua atau U indeks atas 1 ini jika menambah satu item S diperoleh nilai 70. Nah, sehingga kita peroleh batas atas atau upper bound-nya yaitu U indeks bawah 2 ini sebagai nilai maksimum antara keduanya, yaitu maksimum antara 77 dan juga 70 diperoleh nilai 77, seperti itu. Sehingga diperoleh nilai-nilai yang telah dihitung tadi. Untuk yang pertama ini ada U indeks atas 0 ini 77, U indeks atas 1 ini 70, U indeks bawah 1 80, U indeks bawah 2 adalah 77, sehingga dapat diketahui seperti itu bahwa nilai U indeks atas 0 ini adalah 77, ini kurang dari U indeks bawah 1 yaitu 80, terpenuhi seperti itu ya. Kemudian untuk U indeks atas 1 ini nilainya adalah 70. Ini kurang dari nilai U indeks bawah 1 yaitu 80, terpenuhi juga. Nah, karena keduanya telah terpenuhi, ini yang pertama dan yang kedua ini telah terpenuhi, maka berlaku ini seperti yang sudah dibahas di depan tadi, berlaku bahwa nilai U indeks bawah 2 ini 77 kurang dari 80 nilai dari U indeks bawah 1, sehingga dengan kata lain terpenuhi gitu ya, bahwa nilai U indeks bawah 2 ini akan kurang dari atau sama dengan nilai U indeks bawah 1, seperti itu. Karena materi yang pertama sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan untuk materi yang kedua yaitu mengenai bounded knapsack. Untuk materi yang kedua, yaitu bounded knapsack, ini berasal dari paper yang berjudul A Well-Solvable Special Case of the Bounded Knapsack Problem. Selanjutnya, untuk introduction-nya, masalah BKP atau Bounded Knapsack Problem ini merupakan varian dari masalah ransel di mana setiap item tunggal tersedia di dalam jumlah terbatas tertentu. Formulasi dari BKP ini fungsi tujuannya meminimalkan
jumlahan dari berat yang dikalikan dengan masing-masing item ke K, K-nya 1 sampai N, dan fungsi kendalanya yaitu jumlahan dari profit yang dikalikan dengan masing-masing item ke K, K-nya dari 1 sampai N lebih besar sama dengan P. P di sini adalah total keuntungan dari barang yang dikemas. Dengan XK-nya lebih besar sama dengan atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan UK. UK di sini merupakan batasannya dan berupa integer atau bilangan bulat positif untuk K-nya 1 sampai N. Dan selanjutnya, formulasi ini disebut sebagai covering formulation dari BKP. Formulasi yang kedua ini disebut sebagai packing formulation. Ini formulasinya, ini tujuannya, fungsi tujuannya memaksimalkan jumlahan dari profit yang dikalikan dengan masing-masing item ke K, K-nya 1 sampai N. Kemudian kendalanya jumlahan dari bobot yang dikalikan masing-masing itemnya. Item ke K, K-nya 1 sampai N, yang kurang dari sama dengan WW di sini adalah berat total barang yang dikemas, di mana XK-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari UK. UK-nya tadi adalah batasannya dan berupa integer atau bilangan bulat positif untuk K-nya 1 sampai N. Selanjutnya untuk perbedaan antara dua formulasi BKP tadi ya, ada covering dan packing. Untuk covering formulation ini tujuannya untuk meminimumkan bobot barangnya, sedangkan untuk packing formulation ini memaksimalkan keuntungan dari barang yang dikemas seperti itu. Kedua formulasi tadi, covering dan packing formulation ini memiliki kompleksitas waktu polinomial yang setara, dan literatur ini telah memuat bahwa terdapat kasus khusus dari BKP dan juga UKP. BKP adalah bounded knapsack problem, sedangkan UKP adalah unbounded knapsack problem yang dapat diselesaikan secara polinomial. Namun di dalam penerapannya ini menerjemahkan algoritma dari satu formulasi ke formulasi lain. Ini misalkan dari covering formulation akan diterjemahkan ke packing formulation, ini akan menambah waktu eksekusi, atau kata lainnya adalah menambah overhead waktunya. Ini perhitungannya menggunakan logaritma, yaitu sebesar log W. W di sini adalah total beratnya, atau log P. P di sini adalah total keuntungan dari barang yang dikemas. Selanjutnya, Karp dan Luker ini telah membuktikan bahwa BKP dan UKP ini bersifat NP-hard. Dari bounded knapsack problem dan unbounded knapsack problem ini bersifat NP-hard atau tidak ada algoritma yang diketahui untuk bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu polinomial secara umum. Atau NP-hard ini artinya bahwa sulit dilakukan komputasionalnya. Selanjutnya akan dibahas literatur yang digunakan pada paper ini. Yang pertama, Marquardt dan kawan-kawan ini telah meneliti UKP unbounded knapsack problem ini dengan bobot item yang dapat dibagi, yaitu ketika bobot WK plus 1 adalah kelipatan bulat dari bobot WK, di mana K-nya 1 sampai N-1. Nah, dilanjutkan oleh penelitian Verhaak dan Arts ini telah membuktikan bahwa BKP bounded knapsack problem dengan bobot item yang dapat dibagi itu dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Penelitian selanjutnya ini dari Zuckerman dan kawan-kawan. Ini mengusulkan pendekatan greedy untuk kasus khusus dari UKP, di mana bobot item dan juga keuntungan ini bersifat cross ratio ordered, yang memungkinkan pendekatan heuristik sederhana untuk memberikan solusi yang baik. Nah, dari penelitian yang ketujuh ini dari Zuckerman dan kawan-kawan ini karena telah meneliti kasus khusus dari UKP, pada paper ini akan dibahas kasus khusus dari bounded knapsack problem, di mana nanti bobot item dan keuntungannya juga bersifat cross ratio ordered seperti itu. Bagian yang selanjutnya yaitu preliminaris, ini akan dibahas ada multiset, yaitu himpunan yang mengandung beberapa salinan dari elemen yang sama. Ini kata lainnya di dalam sebuah masalah itu punya solusi, beberapa solusi yang mungkin seperti itu. Nah, solusinya berupa vektor integer non negatif yang berdimensi M. Ini dapat ditulis sebagai X. Ini ada mengandung X1, X2, dan seterusnya hingga XM
untuk merepresentasikan jumlah item yang dipilih, di mana X1 menunjukkan jumlah item ke K. Jadi X1 ini menunjukkan item pertama, X2 menunjukkan item kedua, dan seterusnya hingga XM ini menunjukkan item ke M yang dipilih dalam solusi. Nah, rentang nilai K-nya ini dari 1 sampai M, di mana M adalah jumlah total item yang tersedia. Seperti itu. Selanjutnya, ini diberikan total profit dari suatu himpunan X dan total berat dari suatu himpunan item X. Ini ada total profit PX, ini jumlahan dari profit yang dikalikan dengan masing-masing item ke K. K-nya dari 1 sampai M, sedangkan total berat atau WX ini adalah jumlahan dari bobot yang dikalikan dengan masing-masing itemnya ke K. K-nya dari 1 sampai M. Selanjutnya diberikan definisi mengenai dominasi. Ini sebagai hubungan antara ada dua item yang di sini, yaitu item X dan juga item Y. Nah, di mana X dikatakan mendominasi Y jika ada dua hal. Hal yang pertama yaitu ketika total profit X-nya lebih besar atau sama dengan total profit item Y. Yang kedua, ketika total berat item X kurang dari atau sama dengan total berat dari item ke Y-nya. Konsep dominasi ini kompatibel dengan penjumlahan. Jika X mendominasi Y dan X aksen mendominasi X Y aksen, maka X plus X aksen ini dikatakan mendominasi Y plus Y aksen. Konsep dominasi ini bertujuan untuk membandingkan dua himpunan item, tadi ada X dan Y, berdasarkan profit dan juga beratnya. Ini yang digunakan dalam strategi optimisasi. Di mana kita akan cari nih solusi mana yang terbaik di dalam masalah knapsack tersebut. Selanjutnya, cross ratio ordered ini kondisinya menyatakan bahwa rasio antara bobot dua item yang berurutan, ini ada bobot WK plus 1 yang dibagi dengan WK, bobot WK, ini kurang dari sama dengan nilai floor dari keuntungan dua item yang berurutan, yaitu PK plus 1. Maaf sebelumnya. PK plus 1 yang dibagi dengan PK untuk K-nya dari 1 sampai N-1. Ini merupakan implikasi dari kondisi bahwa WJ dibagi WK kurang dari sama dengan PJ dibagi PK untuk semua J kurang dari K. Artinya bahwa seiring meningkatnya indeks item, rasio antara bobot dan keuntungan ini tetap berada pada batasan tertentu. Seperti itu. Selanjutnya diberikan lema 3.1. Misalkan kita memiliki M item, di mana M-nya ini lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan N-1. Dan diberikan himpunan A, ini terdiri dari ada A1 hingga AM. Dan jika total keuntungan dari item X ini lebih besar atau sama dengan total keuntungan dari item M plus 1, maka terdapat dua himpunan. Himpunan yang pertama yaitu himpunan X yang berisikan ada X1 dan seterusnya hingga ke XM. Dan himpunan kedua ada Y yang berisikan Y1 hingga YM, ini dengan sifat X plus Y ini sama dengan A, yaitu jumlah total dari setiap item adalah sama, dan total profit dari item X ini kurang dari sama dengan total profit dari item M plus 1, dan total bobot dari item Y ini lebih besar atau sama dengan dari total bobot item M plus 1, seperti itu. Selanjutnya diberikan contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari, yaitu menyusun paket donasi makanan. Sebuah organisasi sosial sedang menyusun paket donasi makanan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Mereka ingin mengisi kardus donasi dengan kombinasi makanan agar total nilai gizi atau energi atau P setinggi mungkin tanpa melebihi kapasitas dan batas ketersediaan makanan. Terdapat 3 jenis item makanan yang akan dimasukkan ke dalam kardus donasi makanan. Yang pertama ada mie instan,
yang kedua ada sarden, dan yang ketiga ada beras, di mana ketiga item tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus donasi makanan untuk mendapatkan nilai gizi atau energi setinggi mungkin dengan memperhatikan kapasitas dan juga ketersediaan makanan. Ketiga item tersebut mempunyai profit, berat, dan juga batasannya masing-masing. Untuk item yang pertama mempunyai profit atau gizi sebesar 6, beratnya 2, dan batasannya adalah 5. Untuk item yang kedua, profitnya 12, beratnya adalah 3, dan juga batasannya adalah 4. Kemudian untuk item yang ketiga, profitnya 24, beratnya 5, dan ketersediaan atau batasannya adalah 3. Yang diketahui tadi dapat disusun tabel sebagai berikut. Nah, dalam masalah ini terdapat dua solusi yang mungkin, yaitu ada solusi X dan juga solusi Y. Nah, solusi X-nya ini dalam sebuah kardus itu nanti ada 3 mie instan, ada 2 sarden, dan juga 2 beras. Sedangkan solusi Y ini ada 4 mie instan, 3 sarden, juga 1 karung beras. Kemudian kita menerapkan cross ratio order seperti yang sudah dijelaskan tadi antara item 1 dan item 2, item 2 dan item 3 ini antara item 1 dan 2 ini sudah terbukti ya memenuhi cross ratio order. Selanjutnya antara 2 dan 3, item 2 dan item 3 ini juga terbukti memenuhi cross ratio order. Selanjutnya akan ditentukan total profit dan total bobot untuk kedua solusi yang mungkin. Ini yang pertama dulu. Untuk X-nya 322 ini maksudnya ada 3 mie instan, 2 sarden, dan juga 2 karung beras. Untuk total profitnya ini rumusnya sudah diberikan tadi, sehingga kita peroleh PX-nya 90, kemudian total bobotnya juga rumusnya sudah diberikan yang sebelumnya, itu didapatkan WX-nya adalah 22. Dan melakukan hal yang sama untuk solusi yang Y, di mana ada 4 mie instan, 3 sarden, juga 1 karung beras. Ini total profitnya PY-nya kita peroleh 84. WY-nya atau total bobot WY-nya kita peroleh 22. Nah, kita dapat lihat ya bahwa X dan Y ini memiliki berat yang sama, yaitu sejumlah 22. Tetapi profit X ini lebih besar daripada Y, atau PX-nya lebih besar daripada PY. PX-nya tadi kita peroleh 90, PY-nya kita peroleh 84. Nah, sehingga menurut lemma 3.1 ini dikatakan bahwa X mendominasi Y, atau dengan kata lain solusi X-nya ini merupakan solusi yang terbaik gitu dalam masalah menyusun paket donasi ini. Sehingga paket donasi di dalam kardusnya itu solusinya adalah terdapat 3 mie instan, 2 kaleng sarden, juga 2 karung beras, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.